Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Jonata Pratama dengan NPM 25557051002. Di sini saya ingin mengerjakan perbaikan kuis 1 statistika kode soal A. Langsung aja masuk ke pembahasan soal nomor 1, yaitu jelaskan tentang variabel kontinu dan variabel diskrit serta berikan masing-masing 3 contohnya. Yang pertama itu ada variabel diskrit. Variabel diskrit adalah bilangan bulat, nilai tetap, bisa dihitung, tidak dapat diukur, dan berbentuk grafik. Contohnya adalah jumlah adik, jumlah baju, dan jumlah TV. Selanjutnya ada variabel kontinu. Variabel kontinu adalah bilangan desimal atau pecahan, nilai tidak tetap, tidak bisa dihitung, dapat diukur, dan berbentuk histogram. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, dan suhu badan. Lanjut ke soal nomor 2, di situ kita diberikan data dan hasil dari danusan UKM selama 30 hari. Dan terdapat poin pertama yaitu poin A, yang dimana kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya terlebih dahulu. Oke, rumus dari jangkauan yaitu data tertinggi dikurang dengan data terkecil. Data tertinggi yang terdapat di soal yaitu 55 dan data terendahnya yaitu 10. Maka 55 dikurang 10 sama dengan 45. Lanjut kita mencari banyaknya kelas. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log 30. 30 kita dapat dari banyaknya data. Maka hasilnya 5,87 sekian dan dibulatkan menjadi 6. Lanjut kita mencari panjang kelas. Rumus panjang kelas yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Maka 45 dibagi dengan 6, hasilnya 7,5 dan dibulatkan menjadi 8. Setelah menemukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, maka kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk mencari tepi kelas bawah, kita dapat mengurangi batas kelas bawah dengan 0,5. Selanjutnya, untuk mencari tepi kelas atas, kita dapat menambahkan batas kelas atas dengan 0,5. Selanjutnya, untuk mencari titik tengah, kita dapat menambahkan batas kelas bawah dengan batas kelas atas dan hasilnya dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk mencari frekuensi, kita dapat menemukannya di data atau soalnya. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita dapat menambahkan frekuensi paling awal ke frekuensi-frekuensi selanjutnya. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita dapat mengurangi frekuensi terbesar ke frekuensi-frekuensi selanjutnya. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita masuk ke poin B, yaitu yang pertama mencari mean. Rumus mean adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Setelah mencari jumlah dari semua data tersebut, ketemulah hasil 983 dan dibagi dengan banyaknya data yaitu 30. Maka ditemukan hasil 32,7. Setelah kita menemukan meannya, lanjut kita mencari mediannya. Rumus dari median adalah tepi bawah ditambah 1/2n atau banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Setelah dijumlahkan semuanya, hasil dari median adalah 31,9. Selanjutnya kita mencari modusnya. Rumus dari modus adalah tepi bawah ditambah selisih sebelumnya per selisih sebelumnya ditambah selisih setelahnya dikali dengan panjang kelas, dan hasilnya adalah 29,5. Selanjutnya kita mencari kuartil 3. Rumus dari kuartil 3 adalah TB ditambah 3/4N dikurang FK per FI dikali P. 3/4 itu dari soalnya karena kita disuruh mencari kuartil 3. Dan setelah dihitung, hasilnya adalah 43,9. Selanjutnya kita mencari desil 6. Rumus dari desil adalah TB ditambah 6/10 N dikurang FK per FI dikali P.
6/10 dapat dari soal karena soalnya disuruh mencari desil 6. Dan hasil akhirnya adalah 36,7. Selanjutnya kita mencari persentil 58. Rumus dari persentil adalah TB ditambah 58/100 N dikurang FK per FI dikali P. 58/100 didapat dari soal yaitu persentil 58. Dan hasil akhirnya yaitu 35,74. Selanjutnya kita akan mencari skewness. Dan untuk mencari skewness kita harus mengetahui varian dan simpangan bakunya terlebih dahulu. Untuk mencari varians kita perlu menghitung satu-satu data yang terdapat pada soal dikurang dengan rata-rata. Dan hasilnya dipangkatkan dengan 2. Setelah itu dijumlahkan semua. Dan di sini untuk mempersingkat waktu kita mendapatkan hasil 5196,8. Nah, dari situ 5196,8 kita bagi dengan 29 dan dapat hasil 179,2. Lanjut kita mencari simpangan bakunya. Rumus dari simpangan baku adalah akar dari varian. Nah, variannya tadi kan udah ketemu 179,2. Itu tinggal kita akarin dan hasilnya adalah 13,38. Nah, baru kita bisa mencari skewness-nya. Rumus dari skewness adalah rata-rata dikurang dengan modus per simpangan baku. Setelah dijumlahkan semuanya, kita mendapatkan hasil 0,23 yang hasilnya positif. Selanjutnya kita masuk ke poin C. Di poin C ini kita disuruh untuk memvisualisasikan data tersebut ke dalam. Yang pertama itu ada histogram. Histogram ini adalah diagram batang tegak di mana di antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Dalam hal ini batas kelas intervalnya merupakan tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan pada histogram. Selanjutnya itu ada ogive. Ogive ini adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang berbentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, ogive ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ogive positif. Ogive positif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang dimana itu selalu naik. Nah, yang kedua itu ada ogive negatif. Ogive negatif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang dimana dia selalu menurun.